Shalom, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam sehat bagi kita semua Bapak Ibu dimanapun berada. Renungan kita pada akhir pekan ini tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sai paujungun ni Jehovah do mangudihonau. Ali Jehovah ro di sedang liling na do asni roham. Unang tadikon jadi-jadian di tanganmu. Sampai di sana pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat, kita merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dalam perayaan 17 Agustus yang kita rayakan di hari Senin yang lalu. Perbedaannya tentu sangat signifikan. Yang biasanya kita dengan sorak-sorai berkumpul bersama menyanyikan dengan semangat 45 lagu-lagu kemerdekaan. Tetapi pada tahun ini, tahun 2020 ini secara khusus, tentu itu tidak bisa kita lakukan. Bahkan kalau kita melihat dalam acara-acara televisi, maka perayaan itu dilakukan secara virtual. Baik anak didik, baik pegawai-pegawai pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini secara pribadi bagi saya sendiri membuat pilu hati ini, membuat sedih, bahkan tidak menikmati lagi yang namanya kemerdekaan itu, tidak menikmati lagi yang namanya semangat 45 itu. Tetapi justru yang saya rasakan pada saat 17 Agustus yang lalu yaitu kesedihan. Karena saya sendiri pun tidak merayakannya lagi, hanya duduk di rumah. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa perayaan itu sampai seperti itu kita lakukan? Tentu oleh karena persoalan, oleh karena tantangan, oleh karena penyakit COVID-19 yang terjadi di negeri kita ini. Persoalan demi persoalan tentu datang silih berganti ke dalam kehidupan kita. Persoalan demi persoalan datang menghampiri kehidupan kita. Demikian juga yang dialami seorang pemazmur dalam hal ini, yaitu Daud. Bagaimana seorang Daud memiliki banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Bagaimana seorang Daud merasakan tantangan dalam kehidupannya. Tetapi di dalam tantangan, di dalam pergumulan, di dalam persoalan yang datang ke dalam kehidupannya, dia berseru kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatu yang dia alami, yang dia hadapi, yang terjadi dalam kehidupannya, disampaikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia percayai itu akan mampu menolongnya. Bahwa Tuhan yang mengizinkan persoalan itu datang ke dalam kehidupannya akan menyelesaikan persoalan yang akan dia hadapi.
Maka firman ini katakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang mau Tuhan selesaikan dari Daud, yaitu persoalannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Seperti yang kami katakan tadi, persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin sepanjang satu pekan ini juga banyak persoalan. Ada persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ada persoalan yang terjadi di dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita. Maka lewat renungan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, bagi kita. Apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Baik di dalam pergumulan sekalipun, baik di dalam tantangan sekalipun, kita percaya kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Maka apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun yang kamu alami di dalam kehidupanmu pada saat ini, mari Bapak Ibu semuanya, hadirkan Tuhan di dalam pergumulan itu. Mari kita selesaikan persoalan itu bersama dengan Tuhan. Seperti yang terjadi di negeri kita ini, soal COVID-19. Saya percaya, kita harus percaya bahwa di dalam persoalan yang kita hadapi ini, di dalam penyakit yang datang melanda negeri kita ini, Tuhan akan ikut campur tangan. Tuhan akan ikut menyelesaikannya. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang terjadi ini untuk mendewasakan iman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dona juk memang pada diri siat di bata. Alai merhite-hite hata ni di bata di baga seperti kianon di dokon do tu hita sai paujungon ni Jehovah do mangudihon nahau. Sai paujungon ni Jehovah do mangudihon. Artina aha, sai donganan ni Jehovah do au madalani akka si taunok. Dang ditinggal hu Jehovah hita. Dang dipadau Jehovah dirina asya kita. Ahape na masa di bagasan parngolota. Ahape naro ima ta tu bagasang nguluta. Ahape na tadupi di bagasang nguluton di sigano pari. Pos rohata o dihonon ni Jehovah do hita mangadupi saluhu. Ala na boha, ala na balgas itu tudo holong ni Jehovah di bagasan nguluta sigano pari. Jadi jangan pernah takut lagi. Jangan pernah bimbang di dalam kehidupan ini. Jangan pernah gentar dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah kecut atau tawar hati. Tuhan merancang segala sesuatunya terjadi ke dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun memang seakan-akan kita melihat bahwa yang terjadi jauh dari yang kita harapkan, jauh dari yang kita pikirkan. Tapi itulah cara Tuhan menyapa kita. Itulah cara Tuhan merancang kita. Itulah cara Tuhan membentuk kita. Itulah cara Tuhan menjadikan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi, jangan pernah takut. Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan kendali di dalam kehendak Tuhan. Mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari ikutin apa yang Tuhan kehendaki. Mari hadirkan Tuhan untuk menyelesaikan apapun yang kita alami. Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang mau Tuhan selesaikan? Persoalannya, pergumulannya, tantangannya. Kita juga harus demikian. Kita percaya persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan menyelesaikannya. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan begitu besar.
begitu luar biasa ke dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam situasi yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.